Baik, puji Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Sabar Menanti Pertolongan Tuhan. Manusia kita manusia maksud saya, kita hidup, kalau saya boleh analogikan, kita manusia ini hidup layaknya seekor ikan yang hidup di sebuah sungai di mana aliran airnya itu keras. Tidak semua sungai di mana aliran airnya keras. Nah, saya menggambarkan bahwa kehidupan manusia seperti ada satu sungai yang aliran airnya begitu keras, nah di dalamnya ada ikan. Jadi bagai seekor ikan yang ada di dalam sungai yang alirannya begitu keras. Derasnya aliran air itu menjadi tantangan bagi ikan tersebut. Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Kita manusia hidup di dunia ini, kita pasti mengalami derasnya arus persoalan hidup. Saya selalu berkata bahwa tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Tidak ada manusia yang tidak mengalami yang namanya tantangan, ya, atau rintangan di dalam hidup ini. Pasti ada. Seakan-akan hanya menunggu giliran. Kalau hari ini orang lain yang punya persoalan, mungkin besok, entah kapan, giliran saya. Atau katakan saja hari ini, kita menunjuk seseorang bahwa orang itu punya persoalan. Hari berikut, mungkin orang yang sama yang akan berbalik menunjuk kita bahwa Bapak Herman punya persoalan. Jadi bagi saya, setiap kita manusia hidup pasti punya persoalan, permasalahan. Yang membedakan hanya versinya saja. Versi itu atau bentuk macam persoalan. Yang kedua yang membedakan adalah porsinya, besar kecilnya. Nah, kalaupun versinya sama, masalah kita, katakan saja masalah keuangan, berarti sama versinya. Ya, bentuknya sama. Yang membedakan adalah porsinya, besar kecilnya. Oke. Mengenai persoalan yang saya katakan tadi, pasti akan terjadi dalam hidup setiap manusia. Nggak peduli orang percaya kepada Yesus, orang tidak percaya, pasti akan mengalami persoalan. Tidak ada manusia hidup yang tanpa mengalami persoalan. Jadi saya mengatakan bahwa persoalan bagi hidup manusia merupakan suatu realita yang tidak bisa dibantah dan dielakkan. Itu sudah pasti. Bahkan kalau kita perhatikan Alkitab pun, Yesus sendiri berkata, yang ikut aku harus pikul salib menyangkal diri setiap hari. Itu Yesus sendiri mengatakan. Ya, maka Rasul Paulus mengatakan, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Itu dalam perjanjian baru. Kemudian kalau kita ambil contoh ambil satu saja dari perjanjian lama, Pemazmur pernah berkata, kemalangan orang benar banyak. Tapi tidak titik di situ, itu masih koma. Dia katakan, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Nah, untuk ayat yang saya akan bacakan dari tema kita sabar menanti pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa hidup manusia tidak bisa luput dari persoalan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus bersyukur karena kita punya penolong. Dan penolong kita yang namanya Yesus, dia berjanji untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana kita bersikap ketika persoalan itu datang. Sebab tidak selamanya ketika kita memohon pertolongan, seketika itu juga Tuhan menjawab. Ada waktunya di mana Tuhan memberi kita waktu cukup panjang dalam satu persoalan. Nah, oke. Jadi saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Ayub 42, ayat yang kedua. Bunyinya begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat firman Tuhan yang baru saja saya baca ini merupakan sebuah pernyataan. Pernyataan dari siapa? Ayub. Ada dua isi pernyataannya. Yang pertama, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itu pernyataan yang pertama dari Ayub. Yang kedua, tidak ada rencanamu yang gagal. Dua pernyataan dari Ayub ini merupakan atau katakan bertolak dari pengalaman hidup Ayub dengan Tuhan. Dalam arti di sini, ketika Ayub mengatakan,
Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu bukan satu ungkapan kosong. Bukan satu retorika atau kata-kata indah yang ketika kita ucap terdengar oleh orang, wah baik sekali ungkapan itu. Bukan seperti itu. Tapi dasar dari pernyataan Ayub bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, itu dikarenakan Ayub sudah mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Siapa sesungguhnya dan bagaimanakah Ayub hidupnya di hadapan Tuhan? Ini perlu juga bagi kita ya. Alkitab mencatat bahwa Ayub dia hidup benar di mata Tuhan. Di mana letak kebenarannya? Alkitab mencatat bahwa Ayub itu hidupnya yang pertama saleh, yang kedua jujur, yang ketiga takut akan Allah, dan yang keempat menjauhi kejahatan. Jadi itu Alkitab mencatat tentang kehidupan rohani Ayub. Tetapi Alkitab yang sama, masih dalam perikop yang sama, yang telah menceritakan bagaimana Ayub kerohaniannya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Akhirnya Alkitab juga mencatat bahwa Ayub yang hidupnya demikian luar biasa, kualitas hidup rohaninya di hadapan Tuhan, tapi dia mengalami suatu persoalan yang tidak hanya sekedar persoalan. Apa persoalannya? Ayub kehilangan seluruh harta kekayaan. Di dalam Ayub yang pertama, Ayub yang ketiga, di sana tercatat tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Ada 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, ada 500 pasang lembu, kemudian ada 500 keledai betina. Ini harta kekayaan Ayub yang hilang seketika. Tidak hanya itu, dia punya 10 anak. Anak pun mati, atau katakan saja meninggal. Ini persoalan yang dialami oleh Ayub. Sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita melihat antara pernyataan Alkitab mengenai kerohanian Ayub dengan persoalan yang dialami oleh Ayub, saya mau katakan bahwa seakan-akan ini sesuatu yang kontras, sesuatu yang tidak bertentangan. Logikanya begini. Kalau kita bicara mengenai seseorang yang hidupnya benar di mata Tuhan, dengan pernyataan Alkitab seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, seharusnya menurut akal sehat kita, Ayub ini dalam hidupnya dia harus mendapat perlindungan Tuhan yang sempurna. Dia mendapatkan proteksi dari Allah. Sebisa-bisanya kalau kita mau katakan, jangan tersentuh oleh persoalan. Kalau orang Kristen yang malas ke gereja, ya, yang malas berdoa, yang tidak suka akan firman Tuhan, malas baca Alkitab. Nah, Kristen model ini kalau dia tersentuh persoalan rasanya cocok begitu. Tapi kalau kita lihat Ayub yang Alkitab katakan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu dia mengalami persoalan semacam tadi. 7.000 ekor kambing domba hilang. Kemudian 500 pasang lembu. 500 pasang. Kemudian 500 keledai betina. Ada 3.000 ekor unta. Lenyap dalam satu hari. Tidak hanya itu. 10 anaknya pun mati. Jadi kalau kita bicara dari sisi normalnya kita berkata bahwa kok tidak cocok rasanya. Seorang yang demikian dekat, akrab, melekat dengan Tuhan. Tapi kok mengalami seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli terhadap Ayub. Ya, seolah-olah semacam itu. Kalau katakan saja begini, kehilangan harta kekayaan itu dalam sekian waktu, kita ambil saja 10 anak. Kalau 10 anak yang dimiliki oleh Ayub ini lalu setiap tahun satu mati, berarti 10 tahun 10 anak mati. Sudah 1 tahun saja mati, itu saja orang berkata tidak normal. Bahkan mungkin ada orang lain yang menuding, pasti dia berdosa,
pasti ada sesuatu. Tidak mungkinlah masa 1 tahun 1 mati. Yang terjadi pada Ayub adalah seluruh harta kekayaan yang tadi saya sudah katakan, demikian juga dengan 10 anak, itu lenyap hanya dalam 1 hari. Tidak cukup sampai di situ. Tetapi sekujur tubuhnya, dari ujung rambut, dari batok kepala sampai di telapak kaki, mengalami bisul-bisul busuk. Sekedar sakit, sudah sakit pun sudah kita tidak mau terima. Sudah sakit bisul-bisul, gatal lagi. Orang Batak bilang gatal pula. Gitu ya. Jadi Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang lebih fatal. Ketika sobat kenalan Ayub datang, tidak dalam artian memberikan kekuatan, mendorong, mensupport, biarlah kiranya di dalam persoalan yang tengah dihadapi, supaya tetap bertahan. Ini teman-temannya datang, ada yang justru menjas, menghakimi Ayub, seolah-olah kamu itu ada salahnya, ada dosanya. Nah, tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Ada satu harapan Ayub, ada satu pribadi yang Ayub harapkan, biarlah kiranya orang inilah yang akan menopang, mensupport, menemani di saat mengalami penderitaan yang amat sangat. Itulah istrinya. Tapi apa yang terjadi dengan istri? Justru istrinya yang berlaku, bersikap, yang paling membuat Ayub mengalami sakit. Ketika istrinya berkata, sudah begini saja, hujat saja Tuhanmu itu, lalu mati. Saudara, Ayub mengalami satu persoalan hidup yang demikian berat bagi saya. Ya, saya tidak bisa menempatkan diri saya, coba-coba menjadi Ayub. Saya berani menjamin untuk diri saya sendiri, saya tidak mampu dan saya tidak sanggup. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana Ayub menyikapi persoalan demi persoalan yang dialaminya. Ini yang menjadi satu pertanyaan. Baik dari sisi beratnya persoalan, maupun lamanya waktu Ayub dalam persoalan. Saya katakan soal berat tidak usah kita tanya. Nah sekarang, berapa waktukah Ayub mengalami persoalan itu? Alkitab tidak mencatat soal berapa lama Ayub berada di dalam persoalan. Tidak ada catatan waktunya. Tetapi saya punya hitung-hitungan. Apa yang menjadi dasar saya? Dan saya pastikan Ayub mengalami persoalan hidup yang demikian berat itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Apa alasan saya? Alasan saya adalah Ayub mengalami pemulihan dari harta yang hilang, dilipat gandakan oleh Tuhan. 7.000 ekor kambing domba menjadi 14.000. 3.000 ekor unta menjadi 6.000. 500 pasang lembu menjadi 1.000 pasang. Dan 500 ekor keledai betina menjadi 1.000 ekor keledai betina. Bagaimana Tuhan mengadakan harta kekayaan Ayub berupa hewan-hewan ini dipulihkan kembali? Itu tidak Tuhan pulihkan tiba-tiba saja dari langit jatuh 14.000 kambing domba, 6.000 ekor unta, 1.000 pasang keledai, lembu sapi, kemudian 1.000 keledai betina. Tidak dengan cara itu. Tuhan berkati dia dengan cara yang alami. Jadi bagi saya, ketika Tuhan berkati Ayub kembali dengan hewan-hewan yang serupa, hanya jumlahnya dilipat ganda, itu butuh waktu yang panjang. Belum lagi dengan 10 anaknya. 10 anaknya. Seperti itu. 1 tahun 1, katakan saja. Itu sudah 10 tahun. Nah, pernyataan Ayub bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal, itu diucapkan oleh Ayub setelah Ayub mengalami pemulihan. 7.000 ekor kambing domba sudah 14.000. 3.000 ekor unta sudah menjadi 6.000. Jadi Ayub mengatakan, engkau sanggup lakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu
yang gagal. Itu setelah pemulihan dialami oleh Ayub. Jadi bagi saya, Ayub dia mengalami penderitaan persoalan hidup dalam kurun waktu yang cukup lama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terlalu sulit otak kita yang kecil ini untuk bisa menyelami, untuk bisa membayangkan kira-kira bagaimana Ayub melalui hari-hari dengan penuh penderitaan itu. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi hatinya. Tapi saya mau sampaikan beberapa hal. Ini sebagai gambaran yang kita bisa gunakan untuk mengetahui kondisi hatinya pada waktu itu. Ayub dia sempat menyesali hari kelahirannya. Di dalam Ayub 3 ayat 3 berkata begini. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Jadi Ayub sempat menyesali adanya hari kelahiran itu. Dia juga pernah menyesali ada pangkuan yang telah memangkunya. Lalu dia menyesali juga kenapa ada buah dada yang ada sehingga dia dapat menyusui. Artinya dia bisa hidup olehnya. Itu di dalam Ayub 3 ayat 12. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jadi Ayub sempat menyesali hari kelahirannya, menyesali ada pangkuan yang memangkunya, lalu ada seorang ibu yang telah menyusuinya. Ini Ayub. Jadi saya sempat berpikir begini, Alkitab mencatat dia saleh, dia jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi kalau saya lihat di sisi yang satu, hari kelahirannya disesali, pangkuan yang memangkunya, ada buah dada yang menyusui. Itu semua disesali oleh Ayub. Tetapi, sekalipun ada warna seperti yang saya sudah katakan tadi, disesalinya, saya tidak mau dengan begitu saja lalu menilai bahwa Ayub salah. Lebih lagi saya tidak berani berkata Ayub berdosa karena pernyataannya itu. Sehingga saya hanya berkesimpulan bahwa Ayub dapat melalui hari-hari dengan beban dan persoalan. Dapat dilaluinya. Sekalipun ada reak-reaknya itu. Ya, ada hal-hal kecil seperti tadi yang mewarnai, menyesali dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita mau bertanya, bagaimana Ayub bisa melalui hari lepas hari dalam persoalan yang begitu berat, dalam beban dan tekanan batin yang begitu berat pula? Saya punya keyakinan bahwa Ayub mampu melalui dan melewati hari-hari itu karena adanya kekuatan yang dimiliki oleh Ayub. Dan kekuatan ini, saya mau pakai satu kata, adalah kekuatan yang supernatural yang berasal dari Tuhan. Saya pernah dalam sebuah khotbah, saya katakan, Ayub adalah seorang percaya yang tidak hanya sebatas percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi Ayub, dia menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi beda. Kalau seperti saya percaya Tuhan. Tapi untuk bilang Tuhan mempercayai saya dalam ukuran seperti Ayub, saya tidak berani mengatakan itu. Jadi Ayub itu sampai dipercaya oleh Allah. Yang saya maksudkan begini. Ketika Tuhan bicara kepada iblis, bahwa hambaku Ayub itu, dia orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Allah itu ketika mengucapkan itu, kalau saya pakai istilah, seluruh eksistensi kealahan Allah, itu dipertaruhkan untuk seorang yang namanya Ayub. Artinya, kalau sampai nanti perjalanan hidup Ayub, ternyata Ayub gagal, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi Tuhan begitu berani untuk mempromosikan, memberikan satu pernyataan, bahwa Ayub itu orangnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Karena Allah tahu siapa Ayub. Jadi Ayub itu seorang yang dipercaya oleh
Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Ayub mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segalanya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kurun waktu panjang Ayub di dalam persoalan. Tetapi pada akhirnya Ayub mengalami satu pemulihan yang luar biasa sekali. Nah, tema kita hari ini, sabar menanti pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita menjadikan apa yang terjadi pada Ayub tentang sabar, ini sudah lebih dari apa yang saya maksud. Dia menunggu kapan pemulihan ini terjadi. Dia menunggu kapan Allah melakukan sesuatu buat dirinya. Sampai akhirnya Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, melalui peristiwa yang menimpa hidup Ayub, kita dapat menarik satu pembelajaran bahwa di dalam menanti pertolongan Tuhan membutuhkan kesabaran. Itu yang pertama, ya. Jadi dalam kita menanti, kita semua pasti punya persoalan. Apa masalah Bapak Ibu yang tengah mendengar khotbah saya hari ini? Saya tidak tahu apa persoalan, tapi belajar dari kehidupan Ayub bahwa menanti pertolongan Tuhan, kita butuh yang namanya sabar. Nah, bagaimana sekarang kita bisa sabar? Rahasianya adalah kita harus tahu terlebih dahulu siapa Dia yang kita percaya. Ketika kita berdoa hari ini, jawaban belum tiba, tak kunjung tiba. Kita berdoa besok hari, jawaban belum ada. Tanpa kita mengerti siapa Dia yang kita percaya, dari sisi cara kerja Allah, saya yakin kita mungkin bisa bertahan 1 minggu, hari ke-8 kita meninggalkan Tuhan. Kesabaran bisa kita dapat setelah kita tahu siapa Dia yang kita percaya. Allah punya cara yang bisa 180 derajat dengan cara kita. Allah punya waktu yang jauh berbeda dengan waktu kita. Lebih lagi, Allah punya kehendak. Jadi sekali lagi, pertolongan Tuhan bagi kita orang percaya pasti hanya biarlah kita menantinya dengan sabar. Saya berusaha dalam hidup untuk selalu mempercayai bahwa tidak ada sesuatu yang salah yang berasal dari Tuhan. Dan dalam pengalaman hidup yang kami alami, baik secara pribadi, keluarga, memang nyata. Terkadang saya merasa menjadi begitu malu di hadapan Tuhan. Karena sudah terlanjur menilai Tuhan itu seperti apa. Seakan-akan Tuhan manusia yang bisa ingkar, seolah-olah Tuhan yang bisa lalai. Tapi ketika Tuhan lakukan sesuatu kepada saya, nah di situ. Jadi kita seperti begini. Oh, dan merasa bersalah. Karena kita sudah terlanjur menilai seolah-olah Tuhan terlanjur berjanji muluk, namun tidak menepatinya. Nah saudara, jadi itu yang pertama. Belajar dari kehidupan Ayub. Sabar menanti janji Tuhan atau pertolongannya. Yang kedua, kesabaran yang kita miliki itu selalu menghasilkan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Jadi Ayub sabar sampai dia mengalami pemulihan. Kesabaran yang dialami oleh Ayub menghasilkan jauh lebih besar dari apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan. Saya yakin kalaupun akhirnya Ayub dipulihkan, Ayub mungkin berpikir begini, biarlah 7.000 ekor unta dipulihkan jadi 7.000 ekor unta, 7.000 kambing domba biarlah tetap 7.000. 3.000 ekor unta biarlah tetap 3.000. Tapi yang Tuhan buat tidak. Yang 7.000 kambing domba itu jadi 14, yang 3.000 ekor unta itu jadi 6.000, 500 pasang lembu itu jadi 1.000 pasang, 500 keledai betina itu jadi 1.000 ekor. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kesabaran itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sabarlah menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, ada waktu-waktu, ini kesaksian pribadi. Dalam satu kebutuhan yang sangat besar. Dan sudah berada pada, kalau bahasa sepak bola, injury time.
sudah berada di waktu terakhir. Dalam hitung-hitungan manusia, kita tidak mungkin bisa lepas dari persoalan ini. Katakan saja yang kami alami kebutuhan uang dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi secara tiba-tiba saja, tanpa kami duga, ada seseorang yang memberitahukan kepada kami, memberikan sejumlah berkat, dan kalau dihitung dengan yang kami perlukan, jauh lebih besar. Jadi memang apa yang saya katakan, menanti pertolongan Tuhan itu butuh kesabaran. Sementara bagaimana kita menjadi sabar, kita harus tahu Dia yang kita menjadi pusat pengharapan kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 dikatakan sana, marilah kita berpegang teguh kepada pengharapan kita. Kenapa? Karena Ia yang berjanji itu setia. Tidak ada satu pribadi yang menjamin bahwa janjinya pasti seperti janji Yesus. Ketika di awal-awal saya memulai sebuah pelayanan di daerah Wiyung, Surabaya itu ya, seseorang bos yang ada di Surabaya pernah menjanjikan sebidang tanah. Maksudnya tanah itu saya yang tunjukkan. Dan orang itu sudah berdiri di atas tanah. Ya, sudah berdiri di atas tanah. Dan dia kasih saya 2 minggu. Dikatakan Pak Herman, datang ke tempat saya, ambil uangnya. Maksudnya ambil uang untuk beli tanah itu. Saudara, dalam waktu 2 minggu itu, saya merasa waktunya itu 1 hari begitu panjang waktunya. Begitu lama maksudnya. Ya, seperti lama 1 hari. Menyelesaikan 2 minggu. Jujur, saya berdoa, ya berdoa. Tapi pada akhirnya saya sudah terlalu berharap kepada manusia yang telah berjanji. Jadi ada faktor saya juga ya. Cuman yang saya mau cerita, yang namanya manusia itu terbatas. Dan waktu 2 minggu saya pergi ke orangnya. Nah, kebetulan bos ini dia satu pribadi yang suka jual beli tanah, jual beli rumah, begitu ya. Jadi saya itu datang jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi saya datang. Orang datang silih berganti, giliran saya jam 2 siang. Jadi saya duduk di ruang tamu itu menunggu karena orang ya maklar tanah satu demi satu sampai jam 2 dikatakan silakan masuk Pak Herman. Begitu saya masuk, sudah tahu dia duduk di kursinya dengan cara begini. Dia sender, lalu tangannya seperti ini. Waktu dia angkat tangan, saya sudah punya firasat. Waduh, ada apa ini? Betul. Dia langsung ngomong tanpa menunda-nunda. Dia katakan, Pak Herman, saya minta maaf. Dalam waktu 2 minggu yang saya berikan waktu kepada Pak Herman, uang perusahaan kami, apa istilahnya itu? Mau bilang kebobolan atau jebol gitu ya. Jadi rupanya ada orang lain yang join kerja, memakan uang mereka. Ketika itu di tahun 90 mungkin. 1,5 M. 1,5 M atau berapa nilainya. Jadi itu dimakan orang. Sehingga dia minta maaf, sehingga janjinya tidak dapat dia penuh. Itu manusia. Dan bukan hanya itu janji, masih ada yang lain. Dengan pengalaman itu saya meyakinkan kita semua, memang tidak ada pribadi yang menjamin janjinya pasti selain hanya Yesus saja. Manusia boleh berjanji dengan janji yang muluk, tetapi Tuhan kita, dia pribadi yang berintegritas. Apa yang dia ucap pasti dikabulkannya. Nah, demikian juga dengan kita pada malam hari ini. Apapun yang menjadi persoalan permasalahan kita, tentunya kita sudah bawa dalam doa, bahkan mungkin ada doa dan puasa. Dan sekarang ini waktu-waktu di mana kita menanti jawaban daripada Tuhan, firman Allah menjawab kita hari ini. Sabar, nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak akan datang lebih cepat 1 detik ataupun lebih lambat 1 detik. Kita mungkin menganggap dan merasa pertolongan Tuhan terlambat dalam ukuran kita. Tapi saya mau yakinkan sesuai firman Allah, segala sesuatu pasti tepat pada waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, walau sedetik, dan juga tidak pernah terlalu cepat, walau sedetik. Nantikanlah Tuhan, dan pertolongannya akan selalu datang dan pasti terjadi atas kita semua.
Puji Tuhan, demikianlah renungan saya pada siang hari ini. Malam hari ini, Pada malam hari ini, biar kiranya Roh Kudus akan terus menerangkan di dalam hati semua kita yang mengikuti. Saya percaya akan lebih kita pahami. Dan ini akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kita harus jadi pribadi-pribadi yang sabar menantikan pertolongan Tuhan. Percaya dalam kesabaran, Tuhan akan lakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Amin.